Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Ar-Ruhama yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah, atas rahmat, atas rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa terus berikhtiar melanjutkan hidup ini hingga ajal menanti kita nanti dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena itulah wafat yang kita harapkan, mengakhiri hidup dengan la ilaha illallah. Nabi Yusuf, seorang nabi, seorang yang baik hati, tidak balas dendam, berharap wafatnya dalam keadaan Islam, sehingga selalu berdoa kepada Allah, tawaffani muslimah, ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan Islam, dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Wafat seperti itu harus diupayakan bukti-bukti sebelumnya, bukti ketaatan, bukti mendirikan sholat, bukti berpuasa, bukti bersedekah, dan ketaatan-ketaatan yang lainnya, sehingga selaras dengan akhir hidup itu mengucapkan la ilaha illallah. Tidak kemudian harapan-harapan saja, tetapi tidak diikuti dengan ikhtiar yang mengarahkan pada wafat dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan hadir kita di tempat ini, di majelis ilmu ini, menjadi salah satu bukti yang kita tunjukkan kepada Allah bahwa akhir ajal kita nanti, hayat kita nanti diberikan berupa rahmat husnul khotimah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan lanjut ngaji tentang waris atau dasar-dasar ilmu faraid dalam Islam, sembari meneguhkan panggilan Allah kepada kita untuk menerima Islam dengan keseluruhan ajarannya, termasuk ajaran tentang hukum waris. Karena sebagian kaum muslimin tidak berkenan dengan waris Islam, bahkan berkata, wah, tidak adil, masa saudara laki-laki saya dapat lebih banyak dari saya, dan seterusnya. Jadi semangat untuk masuk ke dalam Islam secara kafah itu panggilan kepada mereka yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam agama Islam ini dengan sepenuhnya. Artinya sepenuhnya itu adalah menerima juga ketetapan Allah dalam hukum waris. Karena itu kita belajar dasar-dasarnya, mudah-mudahan menambah keimanan dan keyakinan kita akan kebijaksanaan Allah dan keadilan Allah dalam pembagian harta yang meninggal di antara kita dan kita sebagai ahli warisnya. Pada materi yang pertama dulu, kita sudah membahas siapa mereka ahli waris, ya. Ahli waris itu ditetapkan berdasarkan 3 sebab: pernikahan,
nasab, dan pembebasan budak. Masih ingat berapa jumlah mereka semuanya? 25, ya. Berapa yang perempuan? 10. Kok sudah pada lupa ini? Apa banyak hal-hal lain? Memang bencana ilmu itu lupa, ya. Al-fatul ilmi an-nisyan. Karena itu memang harus diulang-ulang supaya tidak lupa. Ya, memang berselang 1 bulan itu wajarlah kalau lupa, ya. Tapi kalau lupa semua, nggak ada satupun yang teringat, perlu diperhatikan kesehatannya. Ya, jadi untuk yang karena sebab pernikahan siapa aja? Hanya suami dan istri. Jadi mertua, menantu, ipar itu bukan ahli waris, ya. Karena sebab pernikahan hanya suami dan istri saja, mereka yang menikah itu. Karena sebab nasab, ya, itu ada 21. Di atas si mayit ada 5, bapak, ibu, kakek, nenek. Di bawah si mayit ada 4, anak laki-laki perempuan, cucu laki-laki perempuan dari keturunan anak laki-laki. 5 tambah 4 berapa? 9. Di samping saudara si mayit itu ada 6, ya. Saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, laki-laki dan perempuan. Keponakan ada 2, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Jadi keponakan perempuan bukan ahli waris, keturunan saudara perempuan bukan ahli waris. Dari jalur keponakan ada 2, dari jalur saudara ada 6. 6 tambah 2 berapa? 8. 8 tambah 9 17. Sisanya jalur paman. Ada paman kandung, ada paman seayah. Paman seayah itu maksudnya adalah saudara seayahnya ayah si mayit. Kemudian anak laki-laki paman kandung dan anak laki-laki paman seayah atau sepupunya si mayit. Nah, jadi jumlahnya 4. 17 tambah 4 21. Nah, itulah keseluruhan ahli waris dari sisi nasab, ya. Kemudian ada 2 karena sebab membebaskan budak, disebut dengan mu'tik kalau laki-laki, mu'tikoh kalau perempuan. Jadi jumlahnya ada 2 saja. 2 tambah 21 tambah 2 berapa? 25. Nah, sekarang kita akan belajar tentang zawil urud, ya. Mereka ahli waris yang ditetapkan bagiannya oleh Allah, oleh Al-Quran dan hadis, ya, oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kebanyakan dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, disebut dengan zawil urud atau ashabul urud, ya, yang mendapatkan bagian-bagian tertentu yang sudah Allah tetapkan. Itu namanya zawil urud. Ada 3 istilah berkaitan dengan ahli waris dan kerabat yang perlu diingat. Pertama namanya zawil urud, ya, ahli waris yang ditetapkan bagiannya. Yang kedua namanya zawid taksib atau asobah, ahli waris yang mengambil sisa setelah dibagikan kepada zawil urud. Yang ketiga zawil arham, kerabat dekat tapi bukan ahli waris. Contohnya bibi. Bibi itu bukan ahli waris. Bibinya si mayit baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Kalau dalam bahasa Arab dari jalur ayah disebut ammatun, kalau dari jalur ibu disebut kholatun. Nah, kedua-duanya bukan ahli waris, ya. Paman dari jalur ibu, kholun, ya, bukan ahli waris. Tapi dari jalur bapak, saudaranya bapak si mayit, ya, amun itu ahli waris. Baik amun kandung, paman kandung maupun paman seayah atau paman sekakek istilahnya.
Nah, itulah kerabat yang disebut dengan zawil arham. Cucu dari keturunan anak perempuan, bukan ahli waris. Dekat nggak dengan si mayit? Ya dekat, wong itu anaknya, anak perempuannya. Tapi dia bukan ahli waris. Nah, itu disebut zawil arham, yang memiliki kerahiman dengan ahli waris yang lain. Nah, kita tidak membahas asobah, tidak membahas zawil arham. Kita membahas yang pertama, namanya apa tadi? Zawil furud, ya. Baik, tapi sebelum itu saya ingin memperlihatkan tabel yang pernah diperlihatkan pada pertemuan pertama untuk mengingat-ingat, ya. Ini ahli waris. Bagaimana menghafalnya? Hafalnya dari si mayit dulu. Si mayit punya usul atau tidak? Usul itu di atasnya siapa? Oh, bapak ibunya, kakek neneknya, nenek dari jalur ibu. Di bawahnya ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Itu kalau sudah menikah berarti punya istri atau punya suami, ya. Dan seterusnya menyamping. Ya, inilah keseluruhan 25 ahli waris tersebut. Bisa diingat-ingat, ya. Coba dibayangkan pada dirinya. Misalnya dirinya meninggal, oh suami saya ada, oh anak saya sekian, oh saya tidak punya cucu, oh saudara saya hanya sekandung saja, karena ibu dan bapak saya nggak pernah menikah lagi. Jadi saya hanya punya saudara kandung, nggak punya saudara seayah, nggak punya saudara seibu. Ya. Oh saya punya paman masih hidup, saudara ayah saya. Ya, berarti dia ahli waris, tapi mungkin terhalang dengan anak. Ya. Jadi tidak seluruhnya ahli waris itu pasti dapat. Bisa jadi terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat dengan si mayit. Ya. Ya, ini ya 25 ya, 25 orang ahli waris dengan 3 jalur penetapan, 3 jalur sebab, perkawinan, nasab, dan pembebasan budak. Menjadi ahli waris karena sebab pembebasan budak itu bagaimana? Contohnya begini, siapa yang membebaskan Bilal, sahabat Bilal? Dalam sejarah Islam siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Seandainya setelah Bilal merdeka menjadi orang kaya, kemudian dibagikan ketika meninggal kepada ahli warisnya, ya, tidak ada ahli waris yang mendapat sisa, ya, sehingga hartanya masih ada sisanya, maka yang mewarisi yang dulu membebaskannya. Karena itu Nabi bersabda, al-wala'u liman i'taqa. Hak wala itu adalah yang membebaskan seorang budak. Jadi pembebas budak itu dapat asawah, dapat bagian sisa dari setelah dibagikan kepada ahli waris. Kalau nggak ada ahli warisnya berarti dilimpahkan seluruhnya kepada yang dulu membebaskannya, atau mu'tik dan mu'tikohnya. Tapi sekarang tidak ada zaman perbudakan. Coba tahu ke depannya, karena zaman perang misalnya, kemudian yang kalah perang menjadikan masyarakatnya sebagai budak, bisa saja. Ya cuman kan memang sudah ada deklarasi HAM PBB, ya, jadi tidak ada perbudakan atas manusia. Nah itu 25 ahli waris. Berikutnya kita renungkan sejenak ayat ke-7 dari surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi laki-laki atau kelompok laki-laki ada bagian dari apa yang ditinggalkan ayah ibunya dan kerabatnya. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Dan bagi para wanita, kelompok wanita juga ada bagian dari apa yang ditinggalkan ayah ibunya dan kerabatnya. Mimma qalla minhu aw katsura. Bagiannya bisa sedikit, bisa juga banyak, ya. Nasibun mafruḍun. Bagian-bagian itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sangat revolusioner, ya.
ketika pada zaman jahiliyah perempuan tidak mendapatkan bagian warisan, turun ayat ini menegaskan perempuan sama seperti laki-laki mendapat bagian warisan dari ayah ibunya, dari kerabatnya. Jadi kita jangan melihat era sekarang, lihat ketika ayat itu turun, sangat revolusioner sekali. Perempuan tidak dikasih warisan, ya, baik itu istri maupun anak perempuan tidak dapat warisan. Karena itu pernah ada kasus di zaman Rasulullah, seseorang berjihad di jalan Allah bersama Rasulullah, qadarullah dia syahid di medan jihad. Nah, almarhum ini, syahid ini meninggalkan satu orang istri dan 2 orang anak perempuan. Menurut tradisi jahiliyah kan nggak dapat, istri dan anak perempuan nggak dapat. Akhirnya harta itu diambil oleh saudara almarhum. Nah, kemudian istri dan 2 anak perempuan ini melapor kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ayah dari 2 anak perempuan ini meninggal syahid bersama Anda. Artinya ikut perang bersama Rasulullah kemudian syahid. Dan 2 anak perempuan ini membutuhkan uang, yang mana warisan ayahnya sudah diambil oleh saudaranya, oleh pamannya 2 anak perempuan ini. Padahal anak perempuan ini ingin menikah dan membutuhkan biaya. Maka Rasulullah mengutus seseorang untuk memanggil pamannya, memanggil saudara almarhum. Setelah datang, Rasulullah menegaskan, berikan kepada istri saudaramu, iparmu ini, ya, istri yang jandanya almarhum ini, 1/8, dan kepada 2 anak perempuan ini 2/3. Sisa dari itu silakan kamu ambil. Itu sangat revolusioner. Ketika perempuan tidak dapat warisan, Islam datang dengan memberikan warisan kepada perempuan. Nah, jadi ayat ini memperhatikan 2 sisi, laki-laki dan perempuan, keadilan yang setara, dan dalam perolehannya nanti keadilan yang proporsional. Ya, ayat ini menyatakan keadilan setara, perempuan dapat, laki-laki dapat. Tapi dalam bagian nanti, kalau anak laki-laki bersama anak perempuan 2/1, itu namanya keadilan yang proporsional. Kenapa? Karena tanggung jawab laki-laki lebih besar dari tanggung jawab perempuan. Laki-laki nanti akan menikah dan wajib memberi mahar serta nafkah, sedangkan perempuan menerima mahar, mendapat nafkah. Bagian waris untuk perempuan untuk dirinya sendiri, bagian waris laki-laki untuk calon istrinya yang akan dia beri mahar dan dia beri nafkah. Nah, itu keadilan waris Islam. Kita lihat lagi tabel ini supaya semakin hafal, ya. Silakan menerapkan pada diri pribadi masing-masing. Saya ini masih punya siapa di antara ahli waris yang ada ini? Ada yang masih lengkap seperti ini? Ada saudara seibunya, ada saudara seayahnya, atau hanya ada saudara kandung, ya, karena bapak ibunya nggak menikah lagi. Ya, ini ya, jadi mudah-mudahan semakin dihafal. Supaya semakin dihafal, saya coba petakan perbagian. Ini bagian paling atas. Nah, ada ayah si mayit, ibu si mayit, ayah dan ibu ayahnya si mayit, kakek dan neneknya dari jalur ayah, dan ada ibunya si mayit atau nenek dari jalur ibu. Berarti di sini tidak ada kakek. Kakek dari jalur ibu tidak ada, bukan ahli waris. Ya, begitu juga saudari ibu, paman dan bibi, kholun dan kholatun, ya, dari jalur ibu itu bukan ahli waris. Begitu juga bibi dari jalur ayah, saudarinya ayah, bukan ahli waris. Ya. Kemudian kita masuk ke bawahnya, ke bawah si mayit,
ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Anak laki-laki ada cucu laki-laki, ada cucu perempuan dari anak laki-laki itu. Sementara keturunan anak perempuan bukan ahli waris, keturunan cucu perempuan bukan ahli waris, keturunan cucu laki-laki dari anak laki-laki ahli waris, dan seterusnya ke bawah. Ya, ini di bawah si mayit ya. Di sampingnya, nah, di sampingnya ada jalur saudara, keponakan, dan paman. Ya, saudara itu ada 6 karena kandung, seayah, seibu, masing-masing laki dan perempuan. Keponakan ada 2, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, anak laki-laki saudara seayah laki-laki. Sementara saudara seibu keturunannya bukan ahli waris. Keponakan perempuan, keponakan dari keturunan saudara perempuan bukan ahli waris, termasuk keponakan laki-laki yang keturunan saudara perempuan bukan ahli waris. Kemudian paman, paman kandung dan paman seayah, bibi bukan ahli waris. Keturunan dari anak laki-laki paman dan anak laki-laki paman seayah bukan ahli waris. Jadi ahli waris yang sepupu itu cuma laki-laki saja. Sepupu laki-laki itu ahli waris, tapi dari paman, bukan dari bibi. Ya, sepupu dari bibi, anaknya bibi, baik dia laki-laki maupun perempuan, bukan ahli waris. Ya, lihat lagi. Nah, ada silang-silang. Saya kira ada paham yang dimaksud silang itu ya. Tambah jelas siapa itu ahli waris ya. 25 itu ya. Kira-kira kalau sehari 2 hari berikutnya ditanya masih hafal? Ya, itulah bencana ilmu, lupa ya. Wajar. Jadi kalau lupa semuanya, kata Bang Haji, terlalu ya. Nah, sekarang kita akan masuk apa yang jadi tema kita, zawil urut, ahli waris yang ditetapkan bagiannya. Siapa mereka? Pertama, suami dan istri. Siapa lagi? Ayah. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Kakek. Siapa lagi? Nenek. Terus nenek. Kemudian anak perempuan, cucu perempuan, saudara kandung perempuan, saudara seayah perempuan, saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu. Nah, inilah zawil urut yang disilang, dan umumnya laki-laki itu nanti jadi asabah ya. Walaupun diantara zawil urut ini yang ditetapkan bagiannya ini bisa juga menjadi asabah ya. Apa yang mendasari adanya zawil urut, adanya asabah? Apa yang mendasari ada ahli waris yang ditetapkan bagiannya dan ada ahli waris yang mengambil sisa atau asabah? Hadis yang sangat terkenal, alhiqu al-fara'idha bi ahliha. Berikan bagian-bagian tertentu dari warisan itu kepada pemiliknya. Lanjutan hadisnya, fama abqatil fara'idha wali aula zakarin ya. Wali aula rajulin zakarin. Kalau ada sisa dari bagian waris itu setelah diberikan kepada ahli waris yang ditetapkan bagiannya, maka untuk laki-laki yang lebih utama, maksudnya yang lebih dekat dengan si bayi ya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Ibnu Rajab ya, Al-Hambali, beliau mengatakan
Hadis ini mencakup segala hukum waris dan sudah terhimpun di dalamnya. Karena ahli waris itu kan, warisan itu kan dibagi kepada prioritas dan yang mengambil sisa. Nah, itu ya. Tapi kebanyakan sekali zawil furud tadi sulit menghafalnya. Supaya bisa hafal cukup dengan 4 kalimat. Ya, perhatikan baik-baik 4 kalimat ini. Yang pertama, az-zawjani. Az-zawjani itu siapa? Suami, istri. Kemudian yang kedua, al-abawani. Al-abawani ini siapa? Semua yang di atas si mayit. Ibu, bapak, kakek, nenek. Nenek ada 2 ya. Nenek bisa lebih dari 2 kalau kakeknya berpoligami kan. Ya, neneknya bisa 4. Bisa lebih dari 4 kalau masing-masing dari 2 jalur kakek itu poligami. Karena orang-orang dulu rata-rata banyak istrinya. Al-banat, anak perempuan dan cucu perempuan. Al-akhwat, 3 saudari plus 1 saudara. Siapa 3 saudari itu? Kandung, seayah, seibu. Ya, saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu plus saudara seibu. Nah, ini aja, hafal ini aja dari beberapa yang tadi kita lihat sebagai zawil furud. Nah, kita petakan satu-satu ya, siapa az-zawjani, siapa al-abawani, siapa al-banat, siapa al-akhwat ya. Az-zawjani, nah ini tadi suami, istri. Nah, istri bisa banyak, maksimal 4. Tapi bagiannya tetap dibagi rata berapa jumlah istri, tanpa membedakan istrinya cantik atau tidak, tanpa membedakan istri senior dengan istri muda. Ya, jadi sama bagiannya, dibagi sama rata. Siapa al-abawani? Ayah dan ibu, kakek, nenek, dan nenek. Kenapa 2 neneknya? Karena ada nenek dari jalur ayah, ada nenek dari jalur ibu. Kakek dari jalur ibu bukan ahli waris. Siapa al-banat? Anak perempuan, cucu perempuan, terus ke bawah. Cicit perempuan dari cucu laki-laki, ya, dan seterusnya. Siapa al-akhwat? Saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki dan perempuan seibu. Jadi walaupun di sini disebut al-akhwat, tapi ada laki-lakinya. Karena saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu pembagiannya sama rata. Ya, tidak seperti 2:1. Nah, inilah hukum waris Islam tidak sepenuhnya 2:1. Ada yang dibagi rata, saudara seibu. Kalau ada saudara seibu 5 orang, harta warisan bagian mereka sepertiga itu misalnya 300 juta, masing-masing dapat berapa? 5 orang, 300 juta, 60 juta. Ya, sepertiga dari warisan itu diberikan kepada saudara seibu. Kalau jumlahnya hanya 1 orang, 1/6. Kalau jumlahnya lebih dari 1 orang, 1/3. Nah, itulah zawil furud, ya, ahli waris yang bagian-bagiannya ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Karena itu keluarga si mayit jangan coba-coba menghalangi, sama dengan menghalangi ketetapan Allah.
Kalau ada seorang suami meninggal, ada istrinya, keluarga suami jangan menghalangi bagian istri. Allah yang menetapkan bagiannya, bukan pengadilan, Allah. Ya, nah, jadi berikan haknya. Ya, karena dalam Islam tidak boleh memakan hak orang lain. Jadi adanya hukum waris itu untuk menghindari memakan hak orang lain. Apalagi dibuat alasan, dicari narasi-narasi supaya wah ini punya saya. Itu harus dihindari. Baik, sekarang kita masuk pada dalilnya. Ada dalam surat An-Nisa yang bernama An-Nisa ayat 11. Pada An-Nisa ayat 11 ini disebutkan bagian ayat, disebutkan bagian ibu. Saya akan baca ayat ini sepotong-sepotong supaya langsung diterjemahkan. Yusikumullah fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kalian terhadap anak-anak kalian berupa harta warisan, ya. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi anak laki-laki seperti dua bagian anak perempuan. Jadi satu orang anak laki-laki bagiannya sama dengan dua orang anak perempuan. Itu namanya 2:1 tadi. Ya. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma taraka. Kalau anak perempuan itu 2 atau lebih, maka bagian waris mereka 2/3 dari yang ditinggalkan bapak ibunya atau kerabatnya, ya. So, tentu kalau disebutkan anak perempuan ya berarti bapak ibunya, ya. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau cuman anak perempuan tunggal, hanya satu orang, maka baginya separuh. Jadi kalau ada seorang bapak meninggalkan anak tunggal perempuan, meninggalkan istri dan ahli waris lainnya, dan seorang bapak ini meninggalkan harta warisan setelah dikeluarkan wasiat dan hutangnya bernilai 10 miliar, maka separuh dari 10 miliar itu adalah hak anak perempuan tunggal tadi. Berapa berarti? 5 miliar. Jadi tidak seluruhnya, ya, tidak disebut pewaris tunggal, masih ada ibunya, ya, istri almarhum, ya. Mungkin ada saudara-saudaranya, ya. Tapi bagian anak perempuan ditetapkan Al-Quran berapa? 1/2 dari seluruh warisan. Ini menunjukkan Islam memperhatikan keberlangsungan hidup perempuan, sehingga dia memperoleh warisan yang cukup besar ketika tidak ada laki-lakinya. Tapi kalau ada anak laki-laki, anak perempuan tadi bersama anak laki-laki, maka dia nanti bersama anak laki-laki mengambil asoba, mengambil sisa dari warisan. Karena sudah ada pelindungnya, sudah ada anak laki-lakinya. Karena itu dalam pendidikan orang tua, Bapak Ibu sekalian, ajarkan anak laki-laki untuk melindungi anak perempuan, karena hak warisnya lebih besar daripada anak perempuan. Tapi ketika anak laki-lakinya nggak ada, oleh Al-Quran diberi bagian yang lebih besar, separuh. Kalau jumlah anak perempuannya tidak ada anak laki-lakinya 2 atau 3 atau lebih, maka diberikan lebih besar lagi 2/3. Nah, itu logika ilmu waris Islam itu sangat adil. Sehingga arahkan pendidikan anak pada pembagian hak waris. Anak laki-laki melindungi anak perempuan. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Untuk bapak ibunya masing-masing dapat 1/6 mimma taraka, dari apa yang ditinggalkan, in kana lahu waladun, kalau si mayit punya anak. Jadi kalau si mayit punya anak, bagian waris ayah ibu masing-masing dapat 1/6.
Atau sini ya, fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluts. Tapi kalau nggak ada anak dan hanya diwarisi oleh ayah ibu, maka bagian ibu 1/3. Sisanya berapa? 2/3 untuk ayah. Ayah tidak disebutkan di sini karena dia dapat sisa. Ya, mungkin nggak terjadi seperti itu. Ya mungkin baru pulang dari Taiwan, dari Hong Kong, kaya raya, belum nikah, dan hanya anak tunggal, tidak ada ahli waris lain, cuma ayah ibunya. Maka seluruh hartanya 1/3 untuk ibunya dan sisanya untuk bapaknya senilai 2/3. Ya. Fa in kana lahu ihwatun fali ummihi sudus. Tapi kalau si mayit ini masih punya saudara lebih dari 1 orang, maka bagi ibunya 1/6. Jadi nggak ada anak, tadinya akan dapat 1/3. Tapi kalau ada saudara dari si mayit, ada anak lain dari sang ibu, ya, maka dapatnya berkurang dari 1/3 menjadi 1/6. Fa in kana lahu ihwatun fali ummihi sudus mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Tapi baru boleh dibagi warisan itu kalau sudah ditunaikan wasiat, sudah dibayarkan hutang. Ya, menurut Imam Tirmizi, hak tirkah, hak warisan itu ada 4. 1, pemeliharaan perawatan jenazah, biaya-biaya gali kubur, kain kafan dan lain sebagainya. Yang kedua, wasiat kalau memang si mayit berwasiat. Yang ketiga, hutang kalau si mayit memang punya hutang. Dan yang keempat, warisan. Ya, tirkah, hak-hak tirkah. Ya. Jadi warisan itu baru boleh dibagi setelah dikeluarkan 3 yang pertama tadi: perawatan jenazah, wasiat, hutang. Kalau belum dikeluarkan ya jangan dibagi dulu, belum sepenuhnya milik si mayit, masih ada bagian-bagian yang harus dikeluarkan. Jadi selalu ada potongan ayat ini, mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Aba'ukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kenapa Allah yang menetapkan hukum waris? Karena kalian tidak tahu apakah ayah-ayah kalian atau anak-anak kalian yang lebih dekat dengan kalian manfaatnya. Jadi Allah lah langsung yang menentukan, menetapkan bagian waris itu. Fariidatan minallah. Nah, lihat ketetapan dari Allah. Fariidatan minallah. Kita menyembah Allah tapi tidak mengindahkan ketetapannya. Gimana? Ya. Di ujungnya dikatakan innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ilmunya Allah itu lebih luas daripada ilmu para matematis, ya, para ahli kebijakan lokal adat yang membagi ini itu. Ya, nah ini yang harus diyakini oleh setiap muslim. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana dalam hal waris. Karena itu berpeganglah pada hukum waris Islam untuk meneguhkan keimanan. Dan insya Allah berkah harta yang diperoleh dengan pembagian secara hukum Islam. Dan hukum waris Islam ini dinamis. Setelah pembagian, yang merasa sudah mapan ingin melepaskan haknya, memberikan kepada ahli waris lain, yang monggo, tidak selalu harus diambil. Itu namanya tanazzul. Jadi siapa yang dibicarakan di ayat ini? Ada anak perempuan, ada bagian ayah, ada bagian ibu. Bagian anak perempuan bisa 1/2, bisa 2/3. Bagian ayah bisa 1/6, bisa dapat sisa.
Bagian ibu bisa sepertiga, bisa seperenam. Jelas sampai di sini untuk ayat 11. Nanti dipelajari lagi ya. Oke, ayat berikutnya ayat 12. Siapa yang dibicarakan dari zawil furu, dari mereka yang ditetapkan bagiannya dalam ilmu waris? Ada istri, ada suami, ada saudara-saudari seibu. Kalau ayat sebelumnya ada anak perempuan, ada ayah, ada ibu. Di ayat ke-12 ini suami, istri, saudara-saudari seibu. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Bagi kalian para suami, separuh dari apa yang ditinggalkan oleh istri kalian. In lam yakun lahunna walad. Kalau istri kalian itu enggak punya anak. Anak di sini bisa anak, bisa cucu, ya, keturunan. Baik dengan suami sekarang atau pernah menikah sebelumnya dengan suami yang lain, ya, tapi punya anak. Jadi nggak dihitung anak bersama suami sekarang aja, tapi dihitung anak dengan suami-suami sebelumnya juga, karena tidak ada mantan anak. Kalau mantan suami ada, mantan istri ada. Kalau mantan anak, ya ada. Ya. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu mimma tarakna. Kalau istri kalian yang meninggal itu punya anak, maka bagi kalian 1/4 dari apa yang ditinggalkan. Berkurang atau bertambah? Dari 1/2. 1/2 menjadi 1/4, berkurang atau bertambah? Berkurang. Itu artinya waris Islam memperhatikan ahli waris yang lainnya yang ada, yaitu anak. Sehingga bagian suami diambil separuhnya, dari 1/2 menjadi 1/4. Hal-hal semacam ini menunjukkan keadilan hukum waris Islam. Mim ba'di wasiyatin yusina biha audain. Setelah wasiat dari sang istri ditunaikan, kalau ada wasiatnya, atau hutangnya dibayar. Jadi selalu ada potongan ayat ini. Karena itu jangan bagi warisan sebelum selesai wasiat dan hutang. Kalau perawatan jenazah biasanya di masing-masing rukun kematian itu sudah ada disiapkan sebagai bentuk ibadah sosial, kan, urunan, atau masjid mungkin menyiapkan, ya. Tapi tetap biasanya dibutuhkan biaya penggali kubur atau biaya ambulan, ya. Tidak selalu ada. Jadi kalau masuk anggota rukun kematian, nah itu sudah dibiayai semua. Di Malang ini ada satu rukun kematian yang kalau ada yang meninggal dari anggotanya, itu dibiayai semua, mulai dari ambulan, penggalian kubur, dan seterusnya. Bahkan dibawakan masakan daging untuk keluarga yang sedang berduka. Memang sunnahnya orang yang datang ke tempat takziah itu yang membawa makanan untuk mereka yang sedang berduka. Ini bagian istri, ya, bagian suami yang ditinggal wafat istrinya, 1/2 dan 1/4. Kebalikannya, walahunna rubu mimma taraktum in lam yakun lakum walad. Dan bagi para istri 1/4 dari apa yang kalian tinggalkan, wahai para suami, kalau kalian tidak punya keturunan, tidak punya anak. Wa in kana lakum waladun falahunna thumun mimma taraktum. Kalau seandainya kalian punya anak, maka bagian para istri itu 1/8 dari apa yang kalian tinggalkan. Min ba'di wasiyatin yusuna biha audain. Setelah kalian keluarkan wasiat atau dikeluarkan wasiat dari harta kalian itu dan dibayarkannya hutang-hutang. Selalu ada ayat itu untuk menegaskan
Jangan bagi waris sebelum menyelesaikan wasiat dan hutang. Wa in kana rajulun yurathu kalalah, kalau ada seorang laki-laki au imratun atau perempuan mewarisi dalam keadaan kalalah. Kalalah itu nggak punya keturunan, nggak punya atas, ayah ibu kakek nenek, ya. Walahu ahun au uhtun, tapi dia punya saudara atau saudari, ahun au uhtun, tapi dari ibu, saudara seibu, ya. Walikulli wahidin minhum as-sudus, maka bagian masing-masing laki atau perempuan itu seperempat. Kalau yang ada hanya satu laki seperempat, kalau yang ada hanya satu perempuan sama seperempat, nggak beda 2:1, ya. Karena ini saudara seibu. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi thuluts. Kalau lebih dari satu orang, ya, 2, 3 atau 4, ya, atau lebih dari itu, maka mereka bersyirikat dalam sepertiga. Sepertiga dibagi berapa jumlah saudara seibu. Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Selalu ada potongan ayat ini, ya. Setelah dikeluarkannya wasiat, dibayarkannya hutang. Ditutup dengan wallahu alimun halim, dan Allah itu maha mengetahui dan maha penyantun, ya. Jadi ini bagian suami istri dan saudara seibu. Bagian suami berapa? Bisa 1/2, bisa 1/4, dengan syarat ada anak atau tidak ada anak dari yang meninggal. Bagian istri berapa? Bisa 1/4, bisa 1/8, dengan syarat apakah suami yang meninggal ada anak atau tidak ada anak. Kalau ada anak semakin sedikit, kalau tidak ada anak semakin banyak. Logikanya begitu, ya. Bagian saudara-saudari seibu berapa? Bisa 1/3, bisa 1/6. 1/3 kalau lebih dari satu orang, 1/6 kalau hanya satu orang. Tidak membedakan laki dan perempuan. Jelas? Anggap aja jelas, ya. Walaupun semuanya berdiam aja. Diam ini tanda paham kadang-kadang, ya. Tapi tanda bingung juga. Tapi minimal kita kan baca ayat tadi, ya, ayat waris, ya. Membaca Al-Quran itu sesuatu bagi seorang muslim, ya. Jangan dianggap tidak ada manfaatnya membaca Al-Quran. Apalagi membacanya sambil tadabbur, sambil dihayati apa itu makna dibalik bacaan itu. Nah, itu lebih hebat lagi interaksinya. Jadi Al-Quran selalu menjadi teman baik kita di setiap waktu. Jangan lupa membacanya, walaupun kadang-kadang membacanya tidak paham apa maksudnya, sudah dapat pahala. 1 huruf 10 kebaikan. Baca alif lam mim sudah 30 kebaikan. Terakhir ini ada saudari saya, saudari kandung, saudari saya dan saudari kandung. Yastaftunaka qulillah yuftikum. Mereka meminta fatwa kepadamu, wahai Muhammad. Katakan bahwa Allah lah yang memberikan fatwa. Artinya warisan itu, ketetapan warisan itu langsung dari Allah. Fil kalalah, terutama dalam masalah kalalah. Apa tadi kalalah? Mayit yang meninggal tidak ada bawah, tidak ada atas, tidak ada bawah itu tidak ada keturunan, tidak ada atas, tidak ada ayah ibu kakek nenek. Itu namanya kalalah. Berarti yang ada siapa? Sampingnya. Dalam hal ini sampingnya itu saudari kandung, saudari saya. Ini mru'un halaka laisa lahu waladun walahu uhtun. Apabila seseorang binasa, maksudnya meninggal,
Dia tidak punya anak, tapi dia punya saudara, tidak punya anak, tidak punya ibu juga ya. Tidak punya atasnya bapak ibu. Dia punya saudari kandung atau saudari seayah. Falaha nisfu ma taraka. Maka bagi saudari kandung atau saudari seayah itu satu orang separuh, setengah. Ya. Wa huwa yarithuha in lam yakun laha waladun. Dan dia saudari perempuan kandung itu atau saudari perempuan seayah itu yang mewarisi kalau si mayit tidak punya anak. Fa in kanata isnataini falahuma thulutsani mimma taraka. Kalau saudari kandung atau saudari seayah itu dua atau lebih, tidak tunggal, ya, dua atau lebih, maka bagiannya 2/3 dari apa yang tinggalkan. Wa in kanu ikhwatun rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hadzil unsayn. Tapi kalau saudara-saudarinya itu, kalau saudarinya tadi ditemani oleh yang laki-laki, ada saudara juga, ada laki-lakinya juga, maka berlaku rumus apa? 2/1. Ya, 2/1. Laki-laki menjadikan perempuan tadi asoban, mendapat sisa dengan pembagian 2/1. Kalau saudara seibu tadi tidak ada 2/1, dibagi rata. Tapi kalau saudari kandung, saudari seayah, ada laki-lakinya, ada saudara laki-laki kandung, ada saudara laki-laki seayah, maka bagi satu laki-laki sama dengan 2 bagian perempuan. Falidzakari mithlu hadzil unsayain. Yubayyinullahu lakum antadillu. Allah menjelaskan kepada kalian supaya kalian tidak tersesat dalam membagi hak waris itu. Kata Al-Quran, supaya kalian tidak tersesat. Artinya inilah yang ditetapkan oleh Allah yang harus diikuti. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Dari 3 ayat ini selalu diakhiri dengan kata alim, ya, Maha mengetahui. Jadi pembagian Allah itu sudah sangat pas. Ini yang harus kita yakini sebagai muslim, sehingga membangun keluarga untuk mempercayai hukum waris Islam, menjadikan harta semakin berkah dengan ikatan keluarga yang kuat karena di bawah perlindungan laki-lakinya. Jadi laki-laki itu dapat asoba karena melindungi perempuannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terakhir ada pantun ini. Ular mengintai di tengah ladang, mengejar kupu-kupu berwarna-warni, belajar faraid dengan senang, harta terjaga, hidup harmoni. Mudah-mudahan, ya. Saya kira itu, mungkin ada sharing, ada 1-2 pertanyaan, baik dari ibu-ibu maupun dari bapak-bapak. Kami persilakan. Ustaz, masih banyak waktu, ada sekitar 20 menit. Yang pertama dari saya, Monggo. begini kan tanya dengan nilai tanah. Misalnya begini, ada 3 petak tanah. Petak 1 ada di depan, petak 2 ada di tengah, petak 3 ada di belakang yang dekat sungai. Itu nilainya kan berbeda ya. Yang di depan itu nilainya lebih besar. Jadi nanti yang dibagi nanti itu yang dihitung itu luasnya apa nilainya, nilai dari tanah, karena perbedaan nilai. Saya kira itu. Ya, dihitung semua aspek sehingga menjadi nilai berapa. Dihitung posisi strategisnya, dihitung keindahannya sehingga bernilai. Ya, semua aspek yang memenuhi nilai itu dihitung. Karena bisa jadi harganya berbeda. Tapi kalau dibagi sebelum yang bersangkutan meninggal, pemiliknya meninggal, dibagi pada anaknya, itu terserah pada yang membagi. Oh, anak pertama karena dia senang mancing, beri yang ini, gitu kan. Nah, jadi itu hibah. Kalau hibah bebas. Kalau sudah jadi warisan harus sesuai ketetapan, gitu. Jadi semuanya dihitung, kemudian dinilai berapa semuanya. Kecuali ada
pilihan dari masing-masing orang. Saya yang ini aja, dan disepakati oleh yang lainnya, ya monggo, ya supaya mudah bagiannya, karena nggak mungkin dipotong-potong gitu misalnya. Nah, jadi kalau dibagi sebelum meninggal itu terserah pada pemberinya, terserah pada pemiliknya. Jadi kalau sudah jadi warisan, maka dinilai itu semua berapa, kemudian dibagi sesuai bagian-bagiannya. Saya kira ya. Jadi belakang dulu. Banyak sekali warisannya saja panen sampai 3 meter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempat disebutkan bahwa sebelum warisan dibagi perlu dilaksanakan wasiat, kemudian pembayaran hutang. Ini merupakan skala prioritas dalam artian wasiat dulu atau kemudian hutang. Mengingat hutang yang diberi seseorang itu merupakan satu hal yang harus diselesaikan, mengingat konsekuensinya sangat tinggi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang didahulukan, wasiat atau hutang? Berdasarkan urutan ayat, mimba di wasiyatin yusobiha audain. Wasiat dulu ditunaikan, ya, baru kemudian hutang. Dan wasiat kan tidak menghabiskan harta warisan. Wasiat itu kan hanya 1/3 dari harta warisan maksimal. Jadi boleh 1/5, boleh 1/4, boleh 1/10. Pokoknya di bawah 1/3 dan maksimal 1/3. Jadi masih ada sisa berapa? 2/3 dipakai untuk bayar hutang. Gimana kalau nggak cukup? Ya dicukupi oleh ahli warisnya untuk menutup hutang almarhum sebagai birrul walidain. Karena itu kalau menjelang sudah dekat-dekat ajal, ya jangan banyak-banyak hutang lah, supaya tidak membuat ahli waris kerepotan dengan hutang kita itu. Kalau sudah usia 60-an, 70-an, ya syukur atas apa yang Allah berikan, hidup dengan apa yang Allah anugerahkan, tanpa menggali-gali hutang lagi, tanpa menggali lubang, kata Bang Haji itu ya. Ya, jadi wasiat itu nggak boleh lebih dari 1/3. Ya, jadi tunaikan wasiat, baru bagi waris setelah bayar hutang. Gimana kalau nggak ada sisa? Ya nggak ada bagian. Ya, pas habis harta warisannya, wasiat selesai, kemudian. Tapi wasiat itu kan nggak wajib. Artinya nggak wajib diwasiatkan, mengingat harta tidak banyak yang ditinggalkan. Jangan hartanya tidak banyak yang ditinggalkan, wasiatnya 1/3 untuk masjid. 1/3 untuk masjid, nggak ada yang ditinggalkan, apa? Ya, kalau merasa banyak warisannya, boleh 1/3-nya untuk pesantren, 1/3-nya untuk anak angkat, 1/3-nya untuk pembangunan jalan desa, ya, boleh. Pokoknya di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Bukan untuk ahli waris itu wasiat itu ya. La wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Karena ahli waris dapat warisan. Tapi wasiat kebaikan boleh, misalnya jangan tinggalkan sholat, jangan keluar dari Islam, jangan memilih jodoh yang bukan Islam. Itu wasiat-wasiat kebaikan. Yang dimaksud dalam konteks waris itu wasiat harta. Kalau wasiat kebaikan boleh apa saja selama itu bagian dari kebaikan. Gitu Pak. Oke. Ada yang lain? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Itu merupakan suatu ilmu yang ilmu waris. Ada 2 pertanyaan yang saya tanyakan setelah melihat bakat ini. Yang pertama,
apabila si mayat ini menikah 2 kali, Ustaz. Dalam artian saat meninggal menikah 2 kali, apakah yang istri pertama plus anaknya itu tetap mendapatkan warisan? Terus yang kedua, apakah anak yang mohon maaf keluar dari agama atau berpindah agama tetap mendapat bagian dari ahli waris? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah kalau yang menikah 2 kali tanpa menceraikan, menikah 2 kali tanpa menceraikan misalnya, apakah istri pertama dapat? Dia dapat kalau belum diceraikan. Tapi kalau diceraikan kemudian menikah baru, yang mantan istri nggak dapat, tidak termasuk ahli waris mantan istri. Mantan suami juga tidak termasuk ahli waris. Ya, yang masih dalam ikatan perkawinan itu ahli waris, karena yang menyebabkan dapat waris atau ditetapkan sebagai ahli waris itu pernikahan. Kalau sudah cerai berarti nggak ada pernikahan. Tapi anaknya ya tetap disebut sebagai anak, tetap dapat bagian. Jadi dijumlahkan anaknya dengan anak dari istri yang baru kalau ada. Dijumlahkan berapa jumlah anaknya. Ya, dan mereka berarti saudara seayah kan. Nah, mereka saudara seayah. Tapi dari sisi si ayah itu anak kandung semua. Ya kan? Dari sisi si ayah itu anak kandung. Dari sisi si ibu baru, anak dari istri pertama itu anak tiri. Ya kan? Nah, jadi anak tetap dapat. Kalau mantan istri tidak lagi dapat. Tapi silaturahim tetap berlangsung. Misalnya takziah, datang takziah, ya nggak apa-apa datang takziah. Yang kedua, bagaimana kalau anak keluar dari Islam? Kalau sudah keluar dari Islam tidak dapat warisan, terhalang untuk mendapat warisan. Disinilah pentingnya orang tua selalu menasihati jangan keluar dari Islam. Sudah di jalan benar kok keluar dari Islam. Sudah diselamatkan dari siksaan api neraka kok masih memilih yang memasukkan ke dalam neraka. Jadi Islam ini menyelamatkan kita dari siksaan api neraka. Kalau dia muslim sampai akhir hayatnya, walaupun dia transit di neraka karena banyak dosanya, lebih berat timbangan keburukannya, pada suatu saat dengan izin Allah akan dikeluarkan untuk kemudian menempati tempatnya di surga. Itulah orang Islam itu tidak selamanya di neraka. Tapi kalau orang kafir, orang musyrik itu di neraka selamanya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Lanjutannya apa? Itu sudah ketetapan Allah. Tapi kalau orang Islam masuk neraka karena beratnya timbangan keburukannya, nanti suatu saat akan dikeluarkan. Allah. Itu ya Pak. Gak kelihatan yang bertanya. Ya, monggo selanjutnya. Bapak dulu, setelah itu Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saat ini di luar tema. Oke. Apa bacaan doa sujud sahwi di anak-anak? Yang kedua, apakah tidak ada keringan sholat untuk yang sakit, orang sakit? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 2 pertanyaan. Apa bacaan sujud sahwi? Ada penjelasan ulama tentang bacaan, tapi tidak ada rekomendasi hadis. Bacaan itu adalah subhanaman la yanamu wa la yasmu, tapi tidak ada rekomendasi hadisnya. Karena itu yang kita baca saja doa sujud secara umum, subhana rabbiyal a'la.
atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, itu bacaannya. Karena subhanallah la yunamu wa la yasu itu tidak ada rekomendasi hadisnya. Itu hanya arahan dari ulama dalam suatu kitab. Ya. Bagaimana caranya? Caranya Allahu Akbar, baca Allahu Akbar untuk sujud. Ya, kemudian baca bacaan sujud. Kemudian Allahu Akbar lagi, ucapkan Allahu Akbar untuk duduk di antara dua sujud tanpa ada bacaan. Kemudian Allahu Akbar lagi untuk sujud yang kedua dengan bacaan sujud. Kemudian Allahu Akbar untuk duduk tasawuf akhir, ya, tanpa ada bacaan, ya. Kemudian salam ke kanan dan salam ke kiri. Itu tata cara sujud sahwi. Dilakukan sebelum salam boleh, dilakukan setelah salam juga boleh, tapi dengan kriteria-kriteria yang ada yang pernah kita bahas. Itu Pak. Yang kedua, udah dari yang kedua. Oh ya, bagaimana orang sakit sholat? Ya sholat kalau mampu duduk, itu prioritas. Jangan berbaring dulu, padahal mampu duduk. Karena urutan hadisnya, kalau nggak mampu berdiri, duduk. Kalau nggak mampu duduk, berbaring miring. Nah, kalau nggak mampu berbaring miring, berbaring terlentang. Kalau nggak mampu, ya sesuai keadaannya. Di mana posisinya dia itu, begitulah dia sholat semampunya seperti apa. Boleh nggak sholat terlentang? Boleh nggak sholat sambil terlentang? Hah? Tambah sakit kalau sholat sambil terlentang, menelantang gitu. Terlentang boleh. Kalau terlentang nggak guyon aja. Jadi terlentang atau berbaring miring sebelumnya. Gitu ya, Pak. Oh, jamak dan qasar. Kalau menjamak boleh karena safar, boleh karena yang lainnya. Tapi kalau qasar khusus karena safar, karena bepergian. Ya. Itu bedanya antara jamak dan qasar. Jamak itu kan berarti dari 4 rakaat menjadi 2. Betul kan? Bukan, ya, itu qasar. Kalau jamak antara zuhur dan asar, antara maghrib dan isya. Pokoknya yang berkaitan dengan menggabungkan 2 sholat itu namanya jamak. Yang berkaitan dengan memendekkan jumlah rakaat dari 4 ke 2, berarti hanya 3 sholat yang boleh, ya, maka itu namanya qasar. Yang boleh menjamak belum tentu boleh qasar. Yang dibolehkan qasar karena sebab safar pasti boleh jamak. Gitu nih Pak? Boleh. Untuk jamak boleh karena sakit. Tapi kalau dia tinggal di tempat dia tinggal nggak boleh. Kalau dia berobat jalan ke Surabaya, berobat ke Solo, nah itu boleh karena safarnya, bukan karena sakitnya. Ya. Tadi coba monggo. Terima kasih. Saya mau nanya terkait warisan. Dalam satu keluarga, si ayah meninggalkan ibu dan anak-anaknya. Nah, anak-anaknya itu bersikap sungkan untuk membilang bahwa warisan sebagai ayah itu menunda alasan menghormati ibu. Tapi ibunya kan melamar, tapi anak-anaknya juga perlu ada warisan. Bagaimana menurut Anda? Seseorang meninggalkan istri dan anak dan tidak segera dibagikan, ya, karena kuburannya belum kering. Jadi begini, ada kemaslahatan ketika ada musyawarah keluarga tentang pembagian warisan. Karena pembagian warisan itu nggak harus bagi materinya, bagi saja nilainya. Bahwa sekian persen dari rumah ini milik si fulan.
sekian persen dari sawah ini milik istri, gitu. Jadi nggak dibagi fisiknya. Mungkin fisiknya bisa dikelola bersama. Kan nggak mungkin lah anak ibu kan setor 8 ya, kamar belakang deh. Nah, kan nggak mungkin. Ya, kan ibu dapat 1/8 istrinya, karena ada anaknya kan. Dapatnya berapa? 1/8. Ya, ya sudah tempati sesuai dengan, tapi pemiliknya sudah ada. Nanti kalau ibu wafat tidak ada masalah lagi, sudah ada pemiliknya. Bagian ibu yang 1/8 tadi dibagi lagi kepada anak-anaknya. Jadi yang namanya bagi waris itu memang idealnya segera materinya juga dibagi untuk ahli waris untuk warisan yang terpisah, ya seperti sawah dan lain sebagainya. Jadi kalau itu ditempati oleh ibu kita yang melahirkan kita, ya disepakati oleh anak-anaknya, biar itu ditempati ibu tapi sudah ada pemiliknya. Ya, jadi nggak ada masalah, segera dibagikan tuh nggak ada masalah. Dan seorang istri harus paham bahwa dia itu mendapat warisan karena pernikahan, bukan karena hubungan darah. Ya, yang lebih utama itu karena hubungan darah. Makanya bagiannya berapa? 1/4 atau 1/8. Jadi kalau bagian anak 1/2, perempuan 2/3, lebih besar anak. Ya. Jadi kecuali waktu meninggal, kemarin saya mendampingi satu keluarga di Sulfat. Jadi yang meninggal itu istrinya. Beliau dan istri ini sama-sama PNS. Ya. Nah, saudara almarhumah 3 orang yang masih ada itu menuntut adanya pembagian warisan dari yang meninggal berupa sebuah rumah yang ditempati itu. Ya. Ya, alasan saudara-saudaranya tadi ya untuk kita tidak memakan hak orang lain lah, ya. Nah, jadi mereka yang keluarga yang meninggal istrinya, suaminya ini punya anak angkat. Ya, anak angkat itu keponakannya saudara-saudaranya ini juga, ya. Nah, dari salah satu saudaranya ini pernah mendengar bahwa rumah ini untuk anak angkatnya. Ya, tapi saudara yang lain tidak mendengar kalau rumah itu untuk anaknya. Artinya dianggap tidak ada hibah karena tidak ada bukti, tapi mereka sepakat anggap aja wasiat. Sehingga sepertiga, ya sepertiga dari rumah itu. Jadi dibagi dulu, suami karena bekerja, istri karena sama-sama bekerja, nilai rumah 1.500.000.000 untuk suami, 500 juta untuk istri. Nah, yang istri ini aja yang dibagi, bukan yang bagian suami. Berarti berapa yang dibagi? 500 juta. Tapi dikeluarkan dulu sepertiganya sebagai wasiat. Nah, sepertiga dari 500 juta itu sekian dikeluarkan. Sisanya kira-kira sekitar berapa? 300 jutaan lebih, ya. Diambil dulu oleh suami separuh, ya kan? Suami kan mendapat separuh karena gak ada anak. Ya, kira-kira di bawah 200 sedikit lah, ya, diambil. Baru nanti dibagi ke 3 saudara. Nah, 3 saudara ini 2 laki, 1 perempuan, berarti dibagi 5, ya kan? Nah, dibagi 5 dari 200 juta kurang itu. Nah, langsung dibayar oleh anak angkatnya, diberikan kepada saudara-saudara almarhumah, ya saudara-saudara ibu angkatnya. Selesai. Karena suaminya ini, suami almarhumah atau ayah angkat dari anak ini ingin lebih nyaman lah, nggak ada tuntutan waris-warisnya, sudah bagi semua, sehingga hidupnya ingin diisi dengan ibadah-ibadah, sudah tidak ada lagi masalah waris dari istrinya yang meninggal. Nah, jadi begitu, ya. Dibagi dulu harta gono gini, harta bersama, baru yang murni punya yang meninggal itulah yang dibagikan, bukan semuanya dibagikan, ya. Yang murni punya yang meninggal itu yang dibagikan setelah dikeluarkan wasiat, setelah dikeluarkan hutang atau perawatan jenazah. Itu gitu, Pak. Ada lagi, Ibu? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tunggu dia dibantu. Monggo nanti saya ulang pertanyaan. Ada suatu keluarga yang punya anak 5, 3 perempuan, 2 laki. Kemudian suami meninggal dan di atas sudah ada semua. Kemudian dari suami itu punya adik laki-laki. Yang saya tanyakan apakah bagi adik sama adik suami yang juga sama dengan anak. harta yang mau dibagi, hartanya siapa? Harta yang mau dibagi, hartanya yang meninggal. Suami tadi. Suami meninggal. Ya, saya tahu itu tadi. Harta yang mau dibagi itu harta dari ayahnya 2 bersaudara ini atau dari yang meninggal itu? Harta dari Suami yang meninggal. ya. Karena ada anak laki-laki, maka adiknya itu tidak terhalang untuk mendapat warisan. Paman kan, paman dari anaknya ini. Oh, jadi kalau suatu keluarga punya anak laki-laki menghalangi saudara. dari suami, Menghalangi saudara. Tadi kan saya ceritakan kasus tidak ada anak, anaknya anak angkat, sehingga saudaranya mungkin dapat. Tapi kalau yang ini kan ada anak laki-laki ya. ya. Kalau ada anak perempuan saja masih mungkin dapat, masih tersisa. Tapi kalau ada anak laki-laki, semuanya diborong anak laki-laki sisanya. Ya. Makasih Pak. Oh ya, kalau si suami itu meninggalkan suatu bidang tangan, kemudian kan dibagi 2 satu, laki-laki 2. Ya. Untuk biaya pertama dalam kata itu ambil itu boleh nggak? Iya, dari harta warisan itu. Ya. Iya. Makasih Pak. Oke. Apa ibu mau bagi-bagi warisan? Cukup? Untuk yang mau bertanya, silakan dulu. Insyaallah bulan depan Ustaz Saleh masih akan membahas tentang waris. Jangan khawatir, ibu bisa lebih puas karena waktunya sudah habis. Mari kita tutup dengan penutup masjid. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul jamaah doa depan hadirnya adalah kita Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir doa maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.